Dengar-dengar digaji 10 juta. Dolar lagi ngomong-ngomong ya. Jangan bilang digaji. Kamu nggak bisa sendirian kerja kayak gitu. Ajak teman gitu. Dan termasuk kayak di kepanitiaan segala macam. Nah, itu ngajak teman, harus diajak teman. Nggak boleh sendirian datang. Capek itu jadi apa ya? Udah pasti ya, gitu ya. Apalagi kalau lagi rapat seminggu nggak putus-putus gitu, ada aja ya gitu. Pulangnya malam gitu. Topiknya beda-beda ya Mas. Topiknya beda-beda. Tiba-tiba ada topik masalah apa? Ini benar masalah umat, macam-macam lah ya. Halo Sobat BMV, balik lagi di Joki Bicara. Joki Numan bertanya. Hari ini kita kedatangan anggota Dewan. Wah, wakil rakyat dong, mau kampanye kali ya di sini? Hampir, cuman skupnya lebih kecil, jadi wakil umat. Gitu ya. Anggota Dewannya konteksnya di gereja. Bukan 2024 belum. Nanti kita sesinya sendiri 2024. Iya, kita ketangkep lagi, jangan. Kenapa langsung? Kan gak boleh kan? Gitu. Ya langsung aja ya kita sambut Pak Rudi dan Pak Bayu. Iya boleh Pak Rudi dan Pak Bayu, selamat datang ya di Joki Bicara. Sudah mau mampir di sini gitu. Boleh, mungkin sobat BMV belum pada kenal nih sama Pak Bayu dan Pak Rudi ya. Walaupun mungkin udah sering lihat di gereja gitu muka-mukanya, tapi siapa? Iya siapa gitu ya. Boleh perkenalan diri kali dari Pak Rudi dulu boleh? Boleh. Sejauh ini muka saya kan nggak nempel di dinding gereja. Iya betul. Ya oke, terima kasih. Pertama terima kasih ya untuk acara Joki ini. Kita sudah diundang Mas Bayu dan saya. Bukan duo juga kali kita ya, Mas Bayu ya. Oke, kenalkan saya Ferdinandus Rudianto. Saya biasa dikenal sebagai Rudi dan saya sekarang menjadi wakil ketua Dewan Pastoral Paroki untuk masa 2020 2023 24 ya 2021 2024 betul gitu. Gitu cukup ya. Iya cukup. Dari Pak Bayu boleh. Iya. Makasih ya Mas Jonsis, Mas Joki, terima kasih sudah mengundang kita. Perkenalkan, nama saya Bayu Franciscus Saverius Bayu Raharjo gitu ya singkatnya, biasa dipanggil Bayu. Nah saat ini saya di sekretaris DPP. Nah, di paroki itu ada 2 sekretaris sebenarnya. Bu Leni itu sekretaris paroki. Kalau saya sekretaris DPP, jadi yang hubungannya ke umat gitu. Oke. Beda tuh jadinya ya. Iya, ada 2 nih tuh sekretaris. Kalau urusan keluar, Bu Leni. Urusan internal paroki, Mas Bayu. Iya, betul. SKSK, Mas Bayu. SKSK. Jadi belum terkenal. Terkenal rumah. Soalnya surat-suratnya kan semuanya ada kan. Namanya Bayu. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau penasaran ini siapa sih surat-surat nih sering beredar di paroki katedral siapa? Nah, ini orangnya. Iya, betul. Yang bikin ya. Saya ngelihatnya malah ini, pengurusan ini beliau sangat produktif. SK banyak banget ya Mas. Udah kayak bawa skop ya. Kenapa? Udah kayak bawa skop. Yang produktif kan sebenarnya tim kan, ya nggak mungkin kan saya tiba-tiba bikin SK kan. Pasti kan. Jadi kalau salah tim. Maksudnya itu yang sendirian. Oke. Nah sebelum masuk lebih lanjut nih Pak ngobrol-ngobrolnya, mungkin boleh sedikit cerita nih kan Pak Rudi sama Pak Bayu udah lama berpelayanan di gereja ya, mungkin bisa sedikit cerita track record. Udah pernah berpelayanan di mana aja gitu. Sebelum sampai sekarang, bisa. Sebenarnya gini pada intinya kita ini orang awam ya. Tetapi sebagai warga gereja kan kita diundang juga untuk berpartisipasi. Betul. Memberikan ya, mengkontribusikan apa yang menjadi bakat-bakat kita. Nah, seperti teman-teman ini kan, teman-teman Komsos kan, semuanya berbakat nih di bagian ini. Nah, kontribusinya seperti itu. Nah, kami juga begitu. Yang paling sederhana waktu itu, karena saya tinggal di Indrapasta waktu itu tahun 91 ya, baru masuk, itu perumahan baru kan. Belum lahir.
Belum lahir. Kasihan banget ya. Masih direncanakan ya. Belum direncanakan juga gitu. Jangan-jangan masih di awal-awal. Ada satu teman kita, dia rajin banget gitu. Keliling dari rumah-rumah dan melihat di rumah itu ada salib Mbak dengan Yesus. Dengan Yesus gitu kan. Kalau yang nggak ada Yesusnya berarti orang Kristen kan. Iya, betul. Nah, ketemulah gitu. Manggil-manggil terus. Ya udah, jadi lingkungan. Kita waktu itu sebagai cabang dari Bantarjati kali ya. Jadilah di situ. Orangnya masih sedikit, jadilah pengurus gitu kan. Jadi 91 udah mulai aktif, Pak. Iya, mulai dari lingkungan. Habis itu kan masuk ke Bogor Timur. Bogor Timur masih sepanjang dari mana? Balai Binarum ya, sampai ke ujung sini. Terlibat di wilayah gitu. Terlibat di wilayah. Kebanyakan cuma di lingkungan wilayah. Akhirnya waktu itu juga saya dicari-cari sama Pak Narno setelah ikut ME gitu ya. Pikirnya gitu, orang ini boleh juga nih untuk ME. Tapi biasa kan kita kan seringnya ngeles tuh. 10 tahun kali itu beredar kemana-mana ketemu Pak Narno ngeles aja gitu. Akhirnya ditangkap sama Romo Tukio. Jadilah di situ ikut di SKK 2 periode. Selesai ditangkap sama Romo Haruno. Wakil ketua deh. Ya? Iya, wakil ketua. Iya. Benar. 2 kali ketangkap ini. 2 kali ketangkap. Kalau ini satu hal lagi. Kalau Tuhan berkehendak buat kita melayani, kita mau nyungsep kemana aja, itu ketemu juga kan? Iya. Mau gelas kemana aja gitu. Bener. Oke, berarti tadi di SKK 2 periode, lalu sekarang di wakil ketua. Sebelumnya juga aktif cukup lama dari 91 di wilayah dan lingkungan ya Pak ya? Wilayah lingkungan. Lalu waktu bergabung di SKK, gabung juga sama komisi keluarga jadinya. Oh, di Keuskupan. Iya, karena kita ngumpul sama teman-teman dari SKK paroki lain. Loh, kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, dan di sini. Iya betul banget, karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari Sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Sarang heo. Mau wakil DPP lanjut? Lanjut jadi masuk paroki. Lanjut naik bisa ketua DPP itu sama ketua DPP nggak pernah bisa ya. Mutlak gitu. Mutlak udah hukumnya mutlak. Tergantikan. Gitu. Mungkin dia benar. Iya boleh dari Pak Bayu sekarang. Oke, terima kasih Mas Luki, Mas Francis ya. Saya ini sebenarnya ada satu prinsip yang saya coba pegang ya. Apapun sebenarnya yang saya diminta begitu kepada saya ya akan saya kerjakan. Dulu ya berawalnya karena masuk Bogor tuh sebagai mahasiswa, saya terlibatnya di OMK dulu zamannya Romo Untung masih frater ya. Itu tahun berapa itu? 98-an ya, 97 98. OMK. Terlibat di OMK Katedral, langsung memang nggak di wilayah atau di lingkungan ya. Terlibat di OMK. Nah, keterlibatan saya di OMK itu akhirnya juga Romo Dwi waktu itu, salah satu Romo Vikaris di sini itu adalah Romo Komisi Kepemudaan. Nah, Komisi Kepemudaan. Nah, saya direkrut di situ. Jadi lama tuh, itu tahun sekitar 2000-an lah ya. Iya. Tahun sekitar 2000-an. Saya warawiri di Komisi Kepemudaan itu ya. Kepemudaan. Jadi ke paroki-paroki, kadang ada acara di Kanat Barat, dan di Kanat Selatan, di Kanat Utara, di Kanat keliling gitu. Nah, setelah itu Romo Dwi diganti. Gitu ya. Timnya biasanya juga tukar. Lalu saya masuk bergabung jadi pembantunya Romo Drianto. Mahasiswa. Di Komisi Kemahasiswaan. Apapun itu, belanja ke pasar ya kita lakukan aja ya, belanja ke pasar sama teman-teman mahasiswa, nemenin mereka gitu ya, dekor sampai malam-malam. Romo Dri itu juga begitu loh. Jadi dia sepertinya memang melakukan apapun ya, hal kecil ya sudah dilakukan gitu. Kita coba lakukan. Dan
keterlibatan saya memang banyak dulu di komisi-komisi gitu. Komisi-komisi akhirnya saya diajak juga ke Dewan Pastoral Keuskupan justru sebenarnya. Di paroki itu di zamannya Romo Tupio saya ketangkep juga mungkin kira-kira begitu ya di MSI. Salah apa Om? Salah karena dulu kayak katanya ini ngerti komputer gitu. Salahnya bukan buka data sih. Salahnya coding. Salahnya itu. Jadi ya akhirnya saya di ya itu MSI ya, manajemen sistem informasi di paroki sambil di situ, kemudian ya sama di seksi kitab suci ya karena sedikit sama Pak Rudi ini juga di Keuskupan ada di KPKS ya Pak Rudi ya. Iya betul kita juga di KPKS. Kita berdua di KPKS. Iya. Sama-sama di pengurusan. Berapa lama di kemarin Mas? Wah, 6 tahun ya? 6 tahun. Udah beres? Udah selesai, udah ya, begitu. Serah terima. Jadi ini kan KPKS juga Betul. komisi ya, jadi mungkin gitulah ya. Sering bareng berarti Pak ya? Sering bareng. Naik kereta juga bareng kok. Di Bola KPKS kemarin barengnya kenapa? Karena waktu itu pas COVID. Nah, pas COVID, satu KPKS itu kan punya niat. Jadi Bapak Uskup minta supaya pembelajaran kitab suci ini jangan sampai di Kota Bogor doang nih. Kalau bisa semua paroki di Keuskupan Bogor itu bisa mengikuti. Iya, thanks to COVID gitu ya. Terima kasih untuk COVID, ternyata teknologinya jadi didorong, ya kan? Iya. Maju di situ, Zoom maju, Benar-benar. kita terus sama-sama. Mas Bayu pinter ngurusi Zoom gitu kan, saya tahu dikit gitu. Ya Mas ya, yang pinter Mas Bayu. Pinteran. Akhirnya kita buat itu, jadinya KPKS-nya Zoom, pakai Zoom. Dan sampai pesertanya sampai Manado, di Denpasar segala macam. Makin luas jangkauannya. Makin luas, betul. Tadi sampai di Iya, mahasiswa lalu ke ke KPKS, Keuskupan, komisi-komisi terus ya. MSI. Kemudian ya tahun lalu itu Pak Agus Sahin ya, Pak Agus Sahin mengajak saya untuk kan sama-sama di DPKB gitu ya, Dewan Pastoral Keuskupan Bogor gitu. Nawari saya untuk jadi sekretaris. Ya prinsipnya sebenarnya saya nggak begitu mengenal tugas sekretaris itu apa ya. Tugas sekretaris saya mungkin karena saya bisa ngetik gitu ya, bisa komputer. Bisa ngetik ya. agak sederhana ya. Pemikiran saya Pemikiran ya, simpel aja gitu lah, ya. gitu. Karena saya dulu di MSI, ini suruh ngetik-ngetik gitu kalau rapat, oke gitu saya okein gitu kan. Ternyata Nah tugas Ngetik sebagai doang. sekretaris paroki itu terlibat dalam beberapa hal yang keputusan-keputusan yang melibatkan umat kemaslahatan umat begitu ya. Kemaslahatan itu. Iya. Jadi dan berat ya. Ternyata berat. Ternyata banyak ya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan gitu, nggak cuman kita mengetik ternyata gitu ya. Gitu Mas Jonsus. Betul. Iya, iya. jadi ternyata tidak sesuai yang dibayangkan Tidak awalnya. semua dibayangkan gitu. Ya, kita juga nggak membayangkan sih sebenarnya. Kita nggak pernah Jalanin aja Iya. gitu. Iya. Tiba-tiba Makanya tadi blok gitu di ya. awal saya sampaikan apapun tugas ya kita coba laksanakan aja kan. Ya, Iya kan sih. gitu. Terkait dengan kan udah 2 tahun nih Pak. Tadi Ya. mungkin ada yang belum terbayang gitu ya. Ternyata agak berbeda gitu ya. Lalu tiba-tiba Pak Rudi juga bilang ya tiba-tiba aja gitu ya. Iya. Sekarang kalau ditanya nih misalnya ya, gimana sih perasaannya dalam tanda kutip ya jadi pejabat gereja gitu 2 tahun ini Wah. gimana sih rasanya? Saya sih kurang setuju pakai jadi pejabat. Ikut-ikut. Kita itu Iya, sebenarnya malah ikut kita tim, sebut ya. sebagai pembantu. Karena Iya. fungsi kita itu membantu sebenarnya kan. Fungsi kita itu membantu Romo. Sebenarnya kalau kita lihat dengan skop gereja katedral yang gede-gede begini, Romo nggak mungkin sendirian gitu. Iya, Jadi perlu dibantu. Nah kita ini kalau orang Jawa baturnya, kita membantu-bantunya gitu. Yang bantu Romo dalam hal misalnya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh keuskupan gitu. Bagaimana kita menerjemahkan, terus nanti kita bagaimana mengarahkan juga ke seksi-seksi kan, kemudian sampai wilayah lingkungan untuk menjadi satu program kerja misalnya begitu. Gitu. Jadi terus kalau kita ngomong juga pejabat kan semuanya konotasinya ada privilege, ada otoritas gitu.
Kita nggak punya. Dengar-dengar digaji 10 juta. Dolar lagi ngomong-ngomong ya. Jangan bilang digaji. Ngomong itu. Itu maksudnya kue dolar yang disediakan kan. Bercanda. Ntar dia mikir wah. Iya. Langsung pada daftar. Bercanda. Bukan ini, kebetulan kita serupian. Iya, gitu. Jadi malah kalau kita ngomong gitu ya, tidak banyak gitu yang menjadi privilege, menjadi pejabat itu. Tetapi yang kita pikirkan sama-sama adalah bagaimana sih Romo terbantu dengan keberadaan kita, bagaimana juga semua visi dari keuskupan atau semua rencana yang diinginkan oleh keuskupan kita bisa deliver nih di paroki ini. Karena paroki ini kan katanya jadi percontohan. Barometer. Model. Gitu. Ya, pertama sih saya juga ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada pengurus yang sebelumnya gitu ya. Periode sebelumnya itu udah membuat sebuah kerangka yang bagus lah. Kita udah beruntung sebenarnya Mas ya. Iya, udah beruntung. Kita udah punya waktu itu kita ngomong rencana kerja seperti apa gitu. Udah ada. Nah, kita tinggal melakukan penyesuaian lagi. Dan terima kasih juga kepada keuskupan. Keuskupan udah punya visi yang jelas tiap tahun pengembalaan apa gitu. Enak sebenarnya buat kita gitu. Kalau dulu agak bingung juga kan. Oh iya. Jadi enak ya Pak ya? Enak sih. 3 periode dong. Iya. Mas Bayu gimana Mas Bayu? Iya. Saya alergi lah ya dengan sebutan itu dan kita itu benar pelayan lah ya, apapun tugas itu sama aja gitu, harusnya dianggap sama saja gitu ya. Dan kita itu ke Romo juga konsultatif ya sifatnya. Jadi kita itu berpikir bersama Romo, memikirkan suatu masalah misalnya dan memberikan solusi kepada Romo. Dan ketika solusi itu tidak diterima pun sebenarnya ya kita nggak boleh ngambek gitu ya. Sebenarnya. Iya gitu. Dan jangan pundungan lah gitu. Seharusnya. Jadi kan mungkin nggak ada sih ya, mungkin yang selama ini kalau di timnya Romo yang benar-benar diajak bicara kemudian pundungan sih. Ya mungkin, tapi secara keseluruhan kita ini sampai seksi-seksi, subseksi dan semuanya yang di gereja ini yang ikut memikirkan ngurusin gereja sampai hal kecil pun ya semua itu kan pembantunya Romo. Dan perlu diingat juga itu kan pelayan Tuhan ya. Iya. Gitu. Yang dipikirkan kita melayani Tuhannya, bukan melayani Romonya atau melayani Pak Rudi yang sebagai wakil DPP kan gitu. Gitu Pak Rudi ya. Jadi kalau ditanya, tadi kan soal penjelasan tugasnya segala macam. Oke lah kita ambil kata pelayan atau pembantunya Romo ya. Jadi kalau ditanya rasanya apa Pak? Capek atau kesel? Apa Pak? Kalau saya melihatnya itu secara manusia ya pasti. Ya, manusia. Pasti capek juga ya. Karena kayak kemarin nih kita ngobrolin proker. Seminggu kali kita di paroki ya Mas ya. Tiap hari. Pulang jam 10, jam 11 ya. Rekor kemarin jam 11 pulang. Buat kita capek juga gitu. Jadi satu kita kan punya tanggung jawab. Selain tanggung jawab di gereja kan tanggung jawab di rumah juga. Apalagi kita kepala rumah tangga kan. Jadi mesti mikirin kan. Nah, tapi yang makanya kalau kita punya konsep di pemikiran kita bahwa itu kita menjadi pembantu dan dalam arti kata kita langsung melayani Tuhan gitu. Kita kayak dikasih energi lah, gitu. Dikasih energi untuk energi lebih untuk siap untuk melaksanakan tugas, siap juga untuk memikirkan cara-cara gimana kita bisa mencari solusi kayak gitu. Mas Bayu? Iya sama lah, kadang itu capek itu jadi apa ya, udah pasti ya gitu ya. Apalagi kalau lagi rapat seminggu nggak putus-putus gitu, ada aja ya gitu. Pulangnya malam gitu. Topiknya beda-beda ya Mas. Topiknya beda-beda. Tiba-tiba ada topik masalah apa, ini benar masalah umat, macam-macam lah. Banyak masalah ya umatnya. Iya gitu. Dan pasti melelahkan. Cuman ya kembali lagi, kita sudah komitkan di awal kan janji ya. Gitu ya. Kita sebagian yang menuntaskan lah gitu. Kalau saya sih melihatnya bukan juga masalah ya Mas ya, tapi sebagai satu dinamika lah, ya kan. Kalau diam-diam aja kan kita nggak berdinamika, tapi
munculnya apa namanya, misalnya masukan dari umat soal ini. Contoh kayak kemarin perparkiran itu segala macam kan, gejolaknya seru juga gitu kan. Nah tapi itu kan dinamika, artinya umat peduli gitu. Nah kan kita mesti nanggapi itu seperti itu. Nah betul. Jadi seperti yang kita sama-sama nih, kebetulan Mas Bayu ini sangat mendukung saya gitu program. Jadi kita bersemangat terus sih ya Mas ya. Kelihatan sih Pak semangat. Apa? Kelihatan semangat. Semangat juga kan? Semangat dong. Jonas sama Lucky juga semangat. Iya, kita yang lain juga kan. Iya, betul. Semangat tim kan. Itu dong. Nah, berarti kita nularin dong ya. Iya. Bener. Nah, mungkin lanjut ya Pak, buat Pak Rudi nih. Gimana Bapak melihat karya pastoral yang sudah dilakukan 2 tahun terakhir nih? Apa saja hal-hal positif yang sudah dicapai lah istilahnya ya? Dari pengurusan ini ya. Kalau saya melihat begini, kan kita memang mengharapkan untuk tim itu bisa sejalan lah ya. Gereja sinodal kan jalan bareng gitu. Tapi pada kenyataannya, nggak semuanya juga bisa jalan dengan irama yang sama gitu. Ada juga beberapa tim yang kenceng gitu, luar biasa nih ya. Ya saya nggak muji, termasuk Komsos juga termasuk yang kenceng, yang bagus gitu ya. Tapi ada juga yang sedikit tersendat, tapi tetap jalan. Nah, itu yang menjadi PR kita. Maksudnya kan kita perlu melakukan juga transformasi kan, ada transformasi pribadi, transformasi kelembagaan. Nah, secara kelembagaan kita juga melakukan transformasi itu. Romo Haruno senang untuk melakukan semua rapi, administrasi harus rapi. Jadi kalau teman-teman biasanya dikejar LPJ-nya itu maksudnya salah satu itu. Tujuannya bukan apa. Begitu nanti kita beres, kan kita bisa menyerahkan kepada pengurus berikutnya. Jelas. Mereka mau melakukan apa jadi ketahuan. Oh, kita udah melakukan ini, kita punya planning kemana gitu ya. Itu transformasi itu perlu. Dan ya sekarang kan kita juga melakukan transformasi lagi nih untuk tahun 2024 itu. Kalau tadinya semua tersentral di sini di surat tema pengembalaan Bapak Uskup, pengennya diturunkan. Nah, kita turunkan lagi nih. Nah, jadi ini berubah juga. Jadi sebagai pengurus gitu ya, kita melihat bahwa kita wajib membuka diri lah gitu ya, melakukan perbaikan. Nggak bisa sih kita diam terus kan. Oh, ini juga kemajuan yang luar biasa nih. Salah satu nih ya. Ini kan teman-teman juga. Teman-teman kan pengurus DPP juga kan? Iya. Jadi kata kuncinya transformasi lah ya. Iya. 2 tahun terakhir ini. Betul. Iya. Jadi fokus ya tadi administrasi dan segala macam dibenahi. Iya, banyak lah dilakukan di situ ya. Termasuk juga kita melakukan kunjungan ke wilayah gitu. Yang safari. Sebelumnya sudah diinisiasi oleh sesi liturgi Pak Paulus. Sangat bagus, sangat positif. Nah sekarang kita lakukan yang sama juga. Nah itu upaya supaya kita mendengar umat dan kita juga mau buka diri lagi apa yang harus kita perbaiki. Dan ternyata juga ada perubahan-perubahan juga yang perlu kita lakukan di wilayah juga harus kita sesuaikan supaya sama gitu struktur organisasinya. Terus kemudian nanti, akhirnya kita perlu dorong lagi nih untuk menjalankan program di wilayah dan lingkungan. Oke. Fokusnya itu ya. Fokusnya kayak gitu ya. Oke, kalau dari Pak Bayu, kan tadi sisi positifnya. Kalau ini negatifnya ada nggak Mas? Kelemahan kekurangan masih yang harus diimprove gitu. Ya, mungkin ya. Saya melihat kita ini tim yang ini, dan terima kasih ya, tim yang cukup kompak juga ya. DPP ini menurut kami paling tidak ya, tim yang kompak. Tapi memang ada hal-hal yang perlu dibenahi ya. Salah satu misalnya sudah sampaikan Pak Rudi juga pada saat di raker kita kemarin kan, ada beberapa seksi yang misalnya itu belum punya keorganisasian atau kelengkapan yang orang-orangnya gitu ya, belum lengkap. Struktur yang lengkap itu akan tentu menunjang ya pelaksanaan program kerja itu. Maka Pak Rudi kemarin ajaklah yang kaum muda gitu ya, diri sebagai pikirkan kebayan suksesi atau regenerasinya begitu ya.
Nah, itu yang perlu ada saya harap sih di semua seksi ya berlaku seperti itu ya, sehingga memang ya keberlanjutannya, kemudian persiapan untuk mengadakan kegiatan itu juga menjadi lebih baik ya, tidak dadakan lalu one man show misalnya begitu ya. Masih ada beberapa yang seksi yang begitu, dan ke depan harapannya hal-hal itu karena kita berjalan bersama ya, libatkan banyak orang, libatkan kaum muda juga untuk di dalam seksi-seksi itu. Itu sih mungkin yang satu sisi yang perlu kita improve ya. Iya. Jadi keanggotaan di dalam sebuah seksi itu struktur itu Romo Haruna juga menginginkan seperti itu ya. Saat ini sih ya ada beberapa seksi yang sudah ada orangnya tapi ya mungkin pertemuannya belum lebih intens misalnya gitu juga. Hanya sedikit yang ini ya sifatnya ya baru ada ketuanya misalnya gitu ya. Atau dan kedua orang ya sama sekretarisnya atau oke, tapi ke depan kalau itu bisa lebih lengkap dengan timnya itu akan lebih baik gitu ya. Sudah setahun lagi. Iya. Ya di periode ini kan. Masih ada PR lah setahun lagi. Oktober ya, Mas. Oktober tahun depan ya. Iya, betul. Nah, kita masih punya itu. Tapi di sisi lain kita melihat kerjasama DPP dan DKP untuk ini cukup bagus ya. Kita kiranya bagus. Nah, kalau teman-teman melihat selain tadi transformasi individu sama kelembagaan, ada juga perubahan-perubahan dari sisi fisik di paroki ya. Oh iya. Yang progres kemarin digitalisasi sound system gitu kan. Ruangan ini Creative Hub. Bagus kan. Betul. Ini juga apa? Ya semi renovasi ya, ada ngecat dan pengecatan. Ya. Itu saya senang apa yang Romo Alfons sering katakan. Kalau kita mau buat yang baik, Tuhan itu mau baik pasti dengar gitu ya. Ternyata kita banyak doa, ada orang yang lihat chatnya kurang dicat gitu. Akhirnya dicat. Puji Tuhan. Iya. Betul. Akhirnya ada yang menyumbangkan. Kalau ada donatur ya gitu. Oke. Pak, kalau ngomongin setahun terakhir nih, ya kegiatan paroki katedral kan padat sekali ya. Jadi memang kalau saya sih mungkin selama saya di katedral mungkin tahun ini 2023 yang paling padat tuh. Gitu, kegiatan bisa 1 hari 2-3 kegiatan, juga mungkin beririsan. Adakah maksud tertentu? Apakah memang didesain seperti itu atau ada mismanajemen kegiatan atau apa nih? Iya, betul. Apakah mungkin kan juga umat jengah ya dengan kegiatan yang sebegitu padatnya gitu ya. Seminggu 3 kali misalnya dengan seksi, kelompok personal, wilayah lingkungan gitu. Iya. Gimana betul, tuh Pak? Betul. Ya pertama gini, kita berterima kasih dulu nih karena tahun 2020 ya, di mana COVID ada. Lihat nggak umat berkegiatan di sini? Nggak ada. Kita bersyukur bahwa di tahun 2022 umat mulai datang lagi kan, datang lagi ke gereja. Terus kemudian muala sekarang mungkin super aktif kali ya, super aktif gitu ya. Sehingga, nah termasuk di sini kan seksi-seksinya juga menjadi aktif, termasuk juga kelompok personal dan lain-lain. Nah di dalam penyusunan program kerja kita juga sebenarnya wanti-wanti juga gitu ya kepada teman-teman. Coba tolong diperhatikan deh gitu pada saat kita membuat sebuah rencana kerja. Jangan sampai itu menjadi satu rencana kerja yang jadi berbenturan waktunya. Kalau bisa berbenturan, kita mengupayakan juga. Misalnya topiknya bersama, ya lakukan satu kerja kolaborasi. Iya, kolaborasi sangat positif kan. Kita jadi kenal satu sama lain. Nah itu terus jadi memperkuat tali kerjasama kita. Yang kedua ya dari sisi dana juga jadi ada penghematan kan. Iya, optimalisasi. Iya betul. Tapi tahun depan mudah-mudahan itu jadi berkurang karena kita kedorong nggak di paroki lagi nih sebagian besar nih. Kita dorong ke wilayah dan lingkungan. Betul. Saya setuju Yonsis. Kalau kita ngomong semuanya di paroki, yang datang ke paroki ya itu aja. Ya lu lagi gitu. Perwakilan itu lagi. 7L. Kalau kata Romo Fikjan 7L. 7L betul. Lu lagi. Iya.
Ya Mas. Bener-bener. Ya, nambahkan Pak Rudi ya. Makanya kita tuh sebenarnya kita kreatif iya sehingga banyak kegiatan, tapi juga perlu kritis ya. Apakah memang efektif kegiatan yang sifatnya paroki? Maka kemarin waktu kita raker ada 4 program kerja yang sifatnya apa? Kolaboratif dalam satu bidang kan, gitu. Bahkan mungkin lintas bidang gitu. Dan ini bukan dilaksanakan di paroki, tapi kita laksanakan di wilayah, di lingkungan kalau bisa gitu. Ya paling jelek di wilayah gitu. Dan kita punya 4 program kerja itu. Dan ini bukan program kerjanya seksi A, seksi B. Bayangkan kalau setiap seksi punya kegiatan jalan di lingkungan, itu nggak pernah tidur kayak umatnya. Iya, kalau yang ikut semua ya gitu ya. Banyak kan umat juga belum mau ikut. Nah, maka harapannya kesibukan di paroki bisa kita turunkan dalam arti emang kegiatan itu lebih efektif menjangkau lebih banyak umat. Itu pesan dari sinodalitas. Poin gedenya itu menjangkau lebih banyak umat. Kalau di paroki akhirnya kita batasi dengan aula, misalnya kapasitas aula 600 misalnya. Atau 250 lah rata-rata gitu ya Mas ya. Tapi kalau kita buat kegiatan itu di wilayah lingkungan, misalnya satu wilayah aja punya kegiatan cuma diikuti 30, tapi kita kali 15 berapa tuh? 450. Iya. Hitungan sederhananya ya, meskipun tidak akan sama seperti itu. 2024 nih Pak, kan saya ingat Pak Rudi sempat bilang, walaupun tahun terakhir, tapi kalau bisa programnya jangan loyo gitu kayak, tapi programnya pamungkas lah gitu ya. Nah 2024 terkait dengan ya tahun terakhir lah ya periode kita gitu ya, di kepengurusan Dewan Paroki mau bikin apa Pak? Fokus karya pastoralnya apa Pak? Di 2024 di katedral. Wah, kalau karya pastoral ya kita ikut dari keuskupan ya. Betul, ya. Artinya kita akan mendorong untuk kegiatan untuk ke BIA dan BIR kan. Keterlibatan ya remaja dan anak-anak. Iya, anak-anak dan remaja itu yang perlu kita dorong, makanya nanti kegiatan wilayah, kegiatan lingkungan harus banyak lebih fokus di sana lah gitu. Ya, nambahkan Pak Rudi, kita nggak bisa boleh punya visi paroki ya. Kita nggak boleh punya fokus tertentu yang berbeda apalagi dengan keuskupan gitu. Maka tahun pastoral yang ditetapkan keuskupan harus kita turunkan juga sebagai kegiatan paroki. Demikian juga nanti ketika lingkungan membuat program kerja. Nah tahun ini agak sedikit berbeda tuh, mungkin termasuk juga lah ya transformasi kelembagaan bahwa Romo Fikjan mengingatkan bahwa ujung tombak kita itu di lingkungan gitu. Maka tahun ini yang kita minta membuat program kerja nih lingkungan-lingkungan nih, sekalian mengingatkan nih supaya lingkungan-lingkungan sampai akhir Desember mengingatkan ya bisa ini Bapak Ibu kerja gitu. Bikin. Nah jadi kalau itu sudah sampai ke lingkungan maka kan partisipasinya juga akan lebih baik. Nah ini sesuatu yang baru nih, mungkin juga jadi PR untuk wilayah dan lingkungan. Tapi saya kira kita punya semangat belajar bersama ya, gitu ya Mas Bayu. Jadi wilayah, lingkungan, sama seksi nanti di paroki, maupun mungkin dengan koordinator bidang, ayo kerja bareng sama-sama mikirin. Udah dicanangkan kan, pokoknya setiap satu bidang itu sudah ada satu kegiatan. Nah tinggal bagaimana eksekusinya ini yang perlu kita cermati bareng gitu. Buat Pak Bayu nih selaku sekretaris ya, yang suka ngetik kan. Dan nih ada nggak program-program unggulan nih yang udah Pak Bayu ketik tuh, jadi bisa diikuti umat nih. Yang dari bidang-bidang tadi singkatnya. Singkatnya 4 bidang itu kali ya. Bidang pendampingan iman itu ada beberapa kegiatan ya yang kita pilih sebagai kegiatan lintas bidang itu atau lintas seksi dalam satu bidang itu. Kolaboratif itu adalah kalau di bidang pendampingan iman itu Bible Treasure Hunt gitu ya. Jadi itu nanti bagaimana Biabir, nah targetnya Biabir kan, kita nggak bisa lepas dari tema pastoral itu. Biabir itu diajak untuk kayak ini ya, mencari jejak gitu ya, dari pos ke pos. Tapi yang dicari kemudian ayat kitab suci gitu ya. Kemudian pengajaran katekese gitu, kemudian pengetahuan tentang liturgi gitu ya. Nanti di situ. Nah itu program unggulan dari bidang pendampingan iman. Ada juga ingin melanjutkan katekese singkat itu, lanjutkan yang di Nisa itu hal baru ya, hal baru juga, dan itu lebih baik nanti juga didistribusikan ke umat. Jonsis dan tim terima kasih ya ikut menyosialisasikan itu, membuat itu menjadi konten-konten yang bisa disebarluaskan gitu. Itu juga jadi baik juga. Ada safari juga, safari ya. Ketiga seksi ini akan katanya ikut, yang selama ini ikut baru
liturgi yang sering dan sisi kitab suci ya, Yes, katekese. ya. Iya, katekese mungkin nanti juga akan Ikut. Nah, kemudian bidang pelayanan iman itu ya umat ini diajak untuk melakukan kolekte sampah di tingkat wilayah dan lingkungan. Oke. Buat apa dananya? Sosial. Dananya ini untuk gerakan orang tua asuh. Nah, jadi hasil mengumpulkan kita memilah sampah di rumah itu botol dan kardus ini utamanya lah, biar gampang, paling gampang ini dulu nih dua barang yang mempunyai nilai ekonomi ini bisa dikumpulkan di rumah, di lingkungan, di wilayah. Nah, itu nanti menolong umat lain yang memerlukan bantuan untuk sekolah begitu untuk anaknya ya. Nah, kemudian di bidang itu pelayanan sosial ya. Kemudian bidang berikutnya adalah bidang pendampingan hidup. Nah, di bidang pendampingan hidup ini kita punya apa Pak Rudi? Pelaksanaan hari ulang tahun perkawinan. Oh iya, hari ulang tahun perkawinan ya. Hari ulang tahun Di wilayah dan yang lingkungan biasanya di paroki nih. Paroki ya. Nah, yang hadir sudah cukup banyak, kegiatannya juga baik ya, ada seminarnya. Nah, ini kita turunkan, semoga bisa ya minimal di wilayah gitu ya. Kalau bisa ada lingkungan yang misalnya misal lingkungan mau mengadakan sekaligus juga HUP boleh gitu ya, tapi minimal di wilayah. Dan ini pasti partisipasinya akan lebih banyak. Bayangkan kalau hanya di paroki hanya 2 kali kan kita setahun HUP itu. Tapi nanti di wilayah ini bisa berapa kali? Ada 15 kali gitu ya. Bayangkan kan makin banyak menjangkau banyak orang. Kemudian yang terakhir di bidang kemasyarakatan itu akan ada camping untuk dia. Camping kebangsaan tuh ya. Adik-adik ya, yang remaja, ya, buat remaja ya. Camping untuk anak-anak SMP. Ya, masukin. Baru dia juga nggak bisa. Remaja ada luar sana. Nah, nanti ikut ya teman-teman. Nah, itulah 4 program kolaboratif, animatif gitu ya. Diharapkan memang tidak lagi di paroki pelaksanaannya, tapi kita laksanakan di wilayah dan minimal ya seru lah mestinya. Mestinya tahun depan itu lebih seru ya kegiatan di wilayah dan itu. Tapi kayaknya Mas Jonsis dan tim tetap ngeliputnya banyak. Kita ngasih kerjaan lebih banyak. Sorry ya. Siap. Tapi tenang, tim Komsos ini memang kompak dan energik kan. Energik dan jumlahnya juga banyak. Ya berarti rekrut lagi ya. Berarti memang fokusnya melibatkan umat sebanyak-banyaknya ya. Iya. Dan kan satu ya, sebenarnya ada hal tidak hanya sebanyak-banyak umat. Kalau bisa nih, ya Bapak Ibu di wilayah dan lingkungan itu mengajak yang mungkin yang belum pernah atau jarang hadir gitu. Itu yang penting. Jadi bukan yang itu aja ya. Iya, jangan tadi itu jangan 7L tadi. Ini penting ya. Perlu kita coba menjadi semangat pelayanan kita semua. Jadi kalau kegiatan paroki biasanya pengurusnya aja, nanti di wilayah semoga bisa mengajak yang jarang hadir, bahkan tidak pernah hadir gitu ya. Gitu. Supaya tersapa kan. Harapan besar gitu ya. Sapa, terlibat. Nah, ini yang penting terlibat. Ujung-ujungnya nanti harapannya ada keterlibatan ya. Ketika mereka bersama tadi Mas. ternyata ini gitu ya. Ternyata gereja tuh asik juga gitu ya. Iya. Dan ternyata orang-orangnya ya itu guyup ya, supaya ya semoga harusnya begitu di dalam satu lingkungan atau rukun itu kan saling mengenal mereka. Iya. Dan semoga bisa terwujud ya tahun depan. Amin. Nah, kalau kita betul-betul kita kerjakan bareng, saya kira terwujud. Makanya kita upayakan bahwa kegiatan yang ada di wilayah lingkungan itu jangan kegiatan yang susah. Harus kegiatan yang lebih mudah dilaksanakan. Kira-kira gitu ya Mas ya. Kan misalnya HUP. Kalau pemikiran saya apa susahnya sih gitu ya. Romonya ada, kan romo wilayah ada. Kalau perlu semacam briefing dari SKK, aja SKK datang. Apa aja misalnya seperti apa gitu. Harusnya sih. Dan sudah pernah dilaksanakan di paroki, jadi udah ada contohnya udah. Contoh udah. Tinggal diadopsi aja dan disesuaikan dengan keunikan di wilayah masing-masing. Betul. Disesuaikan dengan ciri khas wilayahnya atau lingkungannya gitu. Oke. Jangan canggih-canggih tapi can kapanggi gitu. Enggak jalan-jalan jadi gitu ya. Tapi kita buat ya tadi bisa dilaksanakan. Oh ya, satu lagi tuh bahwa kita juga kan nanti ulang tahun keuskupan ya. 75 tahun. Kan itu juga ada program kerjanya juga kan. Jadi kemarin kita di Rakor juga sepakat
jangan banyak-banyak program kerjanya gitu, karena kita harus juga melaksanakan agenda keutuhan. Karena ada yang di tingkat paroki dan Iya. dekanat juga ya, Iya, Pak Bayu ya. Daftarnya cukup banyak. Jadi sebenarnya nggak ngurang nih kayaknya. Nggak kurang sih kayaknya ya. Pindah Kita coba rem dari atas. Iya, betul. Tapi sekarang kita pindahin gitu ke Iya, bawah pindah gitu. tempat. Betul. Iya. Bukan maksudnya Dioper, terus ya. kita pengen lebih ringan, enggak. Enggak. Tapi kita pengen ya itu supaya makin banyak orang terima. Contoh nih, APP, ya kan? Bu Prisia kan ngasih contoh. Laksanakan waktu APP kalau bisa di tingkat rukun. Begitu dilaksanakan di tingkat rukun, tadinya kegiatan itu hanya diikuti berapa? 400 atau 4 ya gitu ya. Jadi bisa 800 orang. Keterlibatannya berkali lipat ya. Berkali Karena itu tadi di tingkat rukun dan diturunkan gitu ya. kayaknya kita harus ambil kontributor dari ini ya. Iya benar. Harus punya orang di wilayah-wilayah supaya Mempermudah ya, Bagus. mempermudah. Bagus tuh. ya. Sebenarnya sih sudah sempat ada rencana. Jadi tiap wilayah itu punya kontributor. Jadi kayak ada komunitas yang ya bisa nanti kita kan tinggal Iya, posting keren. dan segala Iya, macam. iya, iya. Memang ada ini. Ide bagus itu. Laksanakan Jadi ya. Komsos juga berpikirnya kan gitu. Memberikan gitu. Iya, Semakin betul. melibatkan banyak orang. Bayangkan seperti kayak ada semi-semi Komsos gitu kan. Iya. Idealnya kita paroki kan meniru keuskupan. Di wilayah dan lingkungan itu juga sebenarnya meniru paroki seturut kemampuannya tentunya Iya, gitu ya. kemampuan. Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau Iya. ada apa ya alangkah baiknya Iya, kalau betul. memang punya semacam komposnya di wilayah kan gitu atau di lingkungan gitu kan. Siapa yang mau Bapak Ibu? Daftar langsung daftar. Iya, jadi kita ajak juga ya teman-teman yang muda. Nah, modal handphone ini bisa cukup juga ya. Iya. Sekarang Cukup, bisa. ya, udah Untuk bisa. teman-teman di wilayah itu Betul. bisa pakai modal handphone. Jadi liputannya bisa Iya, bisa betul. cepat juga. Iya, bisa cepet juga. Betul. Ya, tahun depan nih. Perlu dibekali Mas Yansis kalau misalnya Iya, iya. Iya, pasti. gitu Iya, nanti pasti. perlu ada pelatihannya. Pasti, Ya, mungkin pasti program ada kerja pelatihan. berikutnya Kalau perlu kontribusi video-video dulu gitu apa-apa. Iya. gitu. bisa bertahap kan. Yang sederhana-sederhana dulu. Iya. Pak, mengingat ini yang kita sudah jalan 2 tahun ya Pak ya. Ya. Tahun depan tahun terakhir di periode ini gitu ya. Beberapa mungkin ada yang sudah 2 periode, Ada mungkin ada yang baru 1 nggak mau lanjut gitu ya. Atau mungkin ada yang udah 2 mau lanjut gitu ya. Kalau dari sisi Mas Bayu, Pak Rudi melihat regenerasi ya konteksnya di wilayah lingkungan, lalu juga mungkin di seksi ya. Kalau kelompok personal kan punya sistem sendiri ya. Ya. Itu gimana? Karena biasanya kan kalau jelang-jelang akhir nih ada masalah klasik ya. Nggak ada pengganti gitu ya. Menit-menit terakhir mana nanti plotting orangnya ya udah yang ada aja gitu ya. ya. Itu gimana Mas Bayu dan Pak Rudi melihatnya? Pertama ya, saya melihatnya memang kita memang perlu yang sebelumnya kan pakai formatur ya. Iya. Nah, ini kita perlu formatur juga. Nah, perlu formatur. Tapi nanti kita perlu diskusikan lagi. Formatur ini mesti melihat kriterianya untuk tim berikutnya itu seperti apa gitu. Nah, pada saat kita di rapat kerja itu kan kita mengharapkan juga akan banyak orang muda yang berkontribusi di dalam kepengurusan gitu di DPP gitu ya. Saya nggak ngomong di KP ya, DPP gitu. Supaya ada proses pembelajaran gitu. Romo Haruno sering mengatakan, kalau kita terlibat di dalam organisasi gereja, sebenarnya kita juga belajar gitu, belajar berorganisasi. Nah, teman-teman yang muda ini kita harapkan jadi nanti mereka belajar untuk siap untuk berikutnya. Satu. Yang kedua, kita mengharapkan anak muda itu karena mereka orang digital gitu Mas ya. Nah, pengennya sih bahwa kepengurusan ini memang perlu didukung nanti dengan satu mungkin proses mulai digitalisasi lah gitu ya. Di Gikar udah mulai, udah mulai jalan. Terus Mas Bayu sudah menginisiasi semua file udah nggak ada lagi, kita pakai Google Drive lah gitu semuanya. Teman-teman Komsos apalagi gitu ya, mungkin ujung tombaknya untuk digitalisasi. Nah, kita perlu lakukan ke sana. Kalau kita mengharapkan yang sepuh-sepuh, nanti ngomongnya kita gaptek. Gitu. Nah, kan perlu didukung itu. Nah, kita melihat contohnya di
sesi kerasulan kitab suci udah didukung oleh teman-teman digital kan. Nah, bagus kan jadinya. Digitim itu ya? Digitim. Iya. Gitu. Nah, yang lain perlu didukung juga seperti itu. Gitu sih. Nah, mungkin Februari kita sudah ngomong sih sounding sama Romo. Romo kita perlu bentuk tim formaturnya lah gitu. Untuk mulai mendeteksi lah gitu. Radar siapa yang nanti kita perlu nilai lagi mana yang mau lanjut atau enggak. Yang 2 kali ya mohon maaf terpaksa harus berlapang dada untuk menyerahkan kepada generasi berikutnya gitu. Gitu. Mas Bayu gimana melihat regenerasi nih? Klasik soalnya ya. Klasik. Klasik betul ya. Jadi sempat ngobrol juga dengan Romo Vigjen ya. Romo Vigjen juga mendorong untuk segera ya memang supaya memang ada waktu cukup ya. Karena beberapa seksi itu tidak terlalu menyiapkan ya regenerasinya gitu ya. Maka sebenarnya satu hal mungkin Pak Rudi, ya kalau nggak tahu kita mau terus nggak gitu. Harusnya atau pesan lah untuk yang gitu. DPP DKP berikutnya kode itu kan Romo yang nanti iya. Kita nggak punya. Iya Tuhan. Kita nggak punya otoritas. Udah di kode tadi. Jadi menurut saya memang perlu diberi pesan bahwa sebuah seksi itu seperti Komsos lah ya, punya tim yang banyak dan menyiapkan regenerasi gitu ya. Minimal seperti Komsos nih. Nah kalau itu menjadi mudah kan, nggak usah mungkin kalau ditanya nextnya siapa gitu, Mas Luki kan? Gitu. Saya udah siap ganti mah. Nah makanya, tapi sudah 2 periode belum? 1 aja cukup. Belum. Yang lain biar kebagian. Banyak stok. Iya, nah itu kan bagus kan dalam konteks itu bagus, tapi seksi lain belum. Maka ya mungkin tahun ini mungkin masalah klasik itu akan masih berulang untuk beberapa seksi ya. Tapi sudah mulai berkurang gitu ya. Mulai banyak gitu. Seksi yang sudah punya tim gitu ya, dilengkapi dengan tim. Semoga ya pasti adalah pelayan Tuhan yang terpanggil. Tapi memang persiapan tuh ya kan kalau berdoa juga nggak ada usaha. Iya kan. Setuju. Makanya kalau perlu formatur itu dari awal gitu. Harapannya sih Februari itu kita harus sudah ada. Jadi tim udah mulai kerja gitu. Cari orang siapa dan cara seleksinya juga seharusnya mungkin lebih banyak lah gitu ya, lebih selektif atau apa gitu. Ya kalau mungkin agak sulit juga nyari orang suruh kerja di sini, emang gampang? Enggak gitu juga sih, enggak. Tapi gaji 10 juta. Kan ada umat yang begitu mikir ya, kita digaji gitu ya. Ada sih. Pasti ada yang mikir. Iya, ada ya. Pasti ada. Tapi enggak ya teman-teman. Ingat ya. Gereja Katolik enggak gitu ya. 2 juta sih ada. Yang ada biasanya mungkin malah kita akan harus berkorban. Nombok. Waktu. Tapi ikhlas ya kan. Nah itu. DPP DKP ini kan para volunteer. Iya, volunteer. Volunteer yang kerjanya seikhlasnya. Iya. Tapi harus ikhlas ya. Harus ikhlas. Tapi juga jangan jadi sekedarnya. Iya betul. Komitmen. Iya, tetap. Karena kita, kalau saya selalu bilang, karena kita pas dilantik kan berjanji di hadapan Allah dan seluruh umat. Iya. Masa mengingkari gitu kan. Oh, kita biar banget. Emang cocok. Kata dia. Oke. Pak Rudi dan Pak Bayu nih, tadi terkait regenerasi, mungkin upaya-upaya konkret yang sudah dilakukan gereja apa gitu Pak, untuk regenerasi tadi? Regenerasi biar tadi tercapai itu tadi semua. Nah, upaya konkret ya. Berat ya? Berat. Jajan belum ada nih. Ya kita beraninya mendorong aja sih ya. Mendorong kayak kemarin kan. Ayo ya, gitu kan. Ayo nambah orang. Gitu. Jadi setiap kali kita juga ketemu dengan seksi gitu ketemu. Wah, ini Romo juga udah berapa kali ngomong. Kamu nggak bisa sendirian kerja kayak gitu. Ajak teman gitu. Ajak teman. Dan termasuk kayak di kepanitiaan segala macam. Nah, itu ngajak teman, harus diajak teman. Nggak boleh sendirian datang. Itu sih sebenarnya yang usaha konkret yang harus kita kerjakan untuk mendorong mereka gitu. Karena hasilnya juga jadi kelihatan.
Kerja sendirian, kecil aja. Ya, jadi masih sebatas buat mengajak gitu ya, tapi susah juga sih ya untuk anak-anak muda zaman sekarang ya. Untuk ikut aktif terlibat itu yang susahnya. Betul. Tapi ada satu menarik gitu. upaya menarik juga dari timnya Kitab Suci gitu. Ayo minta tolong bantuin di bagian ngurusi digital. Itu. Karena mereka nggak perlu didorong dulu untuk belajar Kitab Suci, mereka mau bantu kan. Iya. Nah, baru ntar belajar Kitab Suci. Baru begitu masuk, baru kesetrum gitu. Ya kira-kira gitu kali gitu. Baru kesetrum. Gitu. Kalau kita minta pertama kali, mungkin jujur aja, mungkin saya tanya ke teman-teman di sini, waktu suruh di Komsos, karena seneng ngurusin video sama itunya atau karena seneng melayani? Ayo. Siapa yang jawab? Jujur. Pasti ini ya. Karena pegang-pegang alat ini ya kan. Karena Komsos memang nggak ini sih ya, maksudnya ya beda sama Kitab Suci kan berat gitu. Komsos memang relatif ya teknologi dan segala macam broadcasting gitu menarik, ya. gitu. Tapi itu kan yang menarik kan. Iya, memang pasti dasarnya awalnya itu. Akhirnya ya gini, maksudnya pola pikirnya begini. Begitu ada sesuatu yang menarik ini untuk anak muda, akhirnya mereka mau datang kan. Iya. Nah, begitu udah datang baru kenal. Oh, pelayanan di gereja tuh kayak gini gitu kan. Kalau tadinya berpikir gereja membosankan. Iya, betul. Jadi cara memperkenalkannya ya. Iya, cara memperkenalkan. Harus di. Dan mungkin ini ya, estafet dari pengurus ke pengurus gitu ya. Karena memang kadang kan ketika ganti ketua tuh semuanya ganti gitu ya, disapu gitu istilahnya. Itu jadi harus mulai dari nol lagi gitu. Kayak kalau kami misalnya kayak Komsos, ya Mas Bernard ketua Komsos sebelumnya pun masih jadi Pemret sekarang gitu loh. Maksudnya tidak kemudian selesai gitu. Artinya ketika sudah jadi ketua seksi ya melayani mah tetap lanjut aja gitu ya. Nggak harus kemudian udahan gitu. Ya, itu juga penting sih. Mesti dipesankan ya. Romo Haruna memang selalu mengesankan bentuk tim. Nah, tim inilah harusnya diharapkan sekretarisnya jadi ketua berikutnya kan begitu kan harapannya begitu. Bendaharanya jadi ketua kan bisa dan tetap itu mereka bertiga ini misalnya gitu ya. Mostly ya sekarang seksi itu 3 orang lah minimal ya. Gitu. 3 orang ini yang nanti bisa bergantian atau jangan 3 orang juga lah. Tapi ya bentuk tim gitu. Nanti kalau kepanitiaan juga lebih mudah gitu. Dan ketika nanti ketua jadi anggota lagi pun nggak apa-apa sebenarnya. Namanya juga, ya kan? Berbagi peran. Seperti Mas Jonsis begitu rendah. Saya siap jadi reporter lagi. Tahun depan katanya Mas Luki. Siap dah. Sama ini juga. Nah, kita waktu mulai pertama ya Mas ya. Kita ngobrol dulu sama Pak Agus sama Pak Adri. Wakil ketua DPP dan wakil ketua DKP sebelumnya. Belajarlah kita. Kalau kita kan newbie kita. Newbie gokil. Ya Almarhum Pak Pur kan kita rapat di situ kan. Waktu itu. Iya, kita newbie di DPP. Enggak tahu apa-apa. Suruh ngapain. Ya kan belajar. Nah, mungkin itu perlu juga gitu ya. Artinya nanti misalnya nih teman-teman ada ketua seksi baru masuk gitu. Jangan malu-malu untuk bertanya pada yang sama. Iya, artinya kita harus proaktif. Ya syukur kalau ketua sesi yang lama memberikan handover yang bagus gitu ya. Tapi kalau kurang ya proaktif aja. Tanya saja. Tanya saja. Harusnya begitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari kita nih Pak. Iya. Tapi nanti ada pertanyaan dari umat juga. Selesai. Iya. Harapan untuk kita lah ya umat di Paroki Katedral di tahun depan apa Pak? Dari Pak Bayu dulu deh, tadi baru diterus. Dia mikir dulu Pak. Apa ya? Saya suruh mikir yang pertama. Oh itu deh. Harapan buat umat begitu ya? Iya. Oh. Ya ketika nanti kegiatan itu mulai diturunkan ke wilayah, ya kami sangat berharap umat terlibat lah, mulai terlibat ya. Harusnya semakin banyak yang akan terlibat. Jadi kalau ada kegiatan diumumkan di grup WhatsApp atau diundang, bahkan mungkin sampai ngundang ke rumah gitu ya, hadir gitu ya, buka diri, mulai terlibat gitu. Harapan kita gereja, kita tuh umat tuh aktif, terlibat gitu ya, kita jalan bersama. Sama-sama tugas utama dari gereja kan menumbuhkan iman
umat gitu ya. Menumbuhkan kehidupan iman umat. Jadi kegiatan itu tujuannya tidak lain selain menumbuhkan iman umat gitu. Jadi harapannya ya umat semakin terlibat ya, karena kita juga sudah mencoba menurunkan kegiatan, lebih banyak kegiatan itu di wilayah dan lingkungan. Harapannya umat juga terlibat gitu. Iya. Harus ini, udah mikir panjang. Iya. Dikit. Kita berpikirnya begini, sebagai umat dari umat beriman, harapannya umat itu ya pertama ya keterlibatan di gereja itu nggak cuma Sabtu Minggu ya, gitu. Karena pada faktanya di lapangan masih banyak umat yang ke gereja Sabtu Minggu atau malah enggak, cuma Natal Paskah atau pas lagi anaknya mau dibaptis atau mau sekolah gitu ya. Kita harapkan lebih dari itu gitu. Harapan pertama bahwa umat kita adalah umat nanti yang mau betul-betul terlibat di lingkungan. Yang kedua nih penting juga, kita perlu mendorong supaya umat kita itu lebih banyak bermasyarakat lah gitu. Iya kan? Tahun depan kan tahun politik. Bukan itu aja maksud saya. Bahwa kita sebagai umat Katolik kan universal. Ya, bahwa gereja kita adalah gereja universal. Ajaran yang diberikan Yesus kepada kita itu universal. Jadi harusnya juga menyentuh juga ke sekelilingnya ya, RT segala macam gitu. Jadi pesan-pesan misalnya pesan dari Yesus bisa kita terapkan di situ. Terlibatlah gitu, misalnya di KRT-an, terlibat juga mau jadi ya kalau mau jadi panitia di masjid siapa tahu ya kan nggak apa-apa. Panitia kurban. Iya, kurban gitu Pak, kayak Pak Yugo rajin untuk jadi panitia Idul Kurban gitu. Jadi sebagai itu kita itu 100% umat Katolik kan 100% Indonesia. Jadi kita harus dua-duanya harus terlibat. Gitu. Nah itu harapannya di umat gereja katedral mau seperti itulah ya. Imannya tumbuh, cinta Indonesianya juga tumbuh. Ih, tinggi banget kali yang ngomongnya ya. Bijak. Ya? Pantes lah jadi wakil ketua. Lulus sudah tuh. Oke, terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Sama-sama Mas Luki, Mas Jonsis. Belum selesai tapi. Belum selesai. Masih ada. Ini kan tadi dari kita, sekarang dari umat sesuai dengan namanya. Joki bicara. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen Joki Rumah Bertanya. Ini dia ada pertanyaan nih Pak. Ya. Dari umat di Instagram. Nah, kita buka question box di Instagram. Siap. Wah, pertanyaan pertama udah. Langsung ini. Yang mana? Boleh mungkin saya nggak enak bacanya kayak baca sendiri. Parkir motor sempit. Di blur biar ini ya, biar apa itu? Biar nggak ketahuan orangnya siapa ya. Iya, di blur. Di blur ya. Lahan parkir motor sempit. Iya, udah cukup tuh? Tapi satu-satu nanti ini dulu. Ya. Jawabannya ini urusan DKP gitu. Enggak ya, Pak ya? Ya sebenarnya memang urusan dengan dengan masalah aset di urusan DKP. Tapi ya saya tadi katakan bahwa kita punya hubungan yang baik dengan DKP. Jalan bersama toh. Kita juga selalu terlibat. Jadi boleh ini bantu mungkin menjawab. Mungkin ada plan-plan ke depan. Saya nggak tahu nih untuk memfasilitasi. Kebijakan. Betul. Jadi kebijakan kita nanti untuk termasuk ke parkiran. Kan sebenarnya tujuannya bukan untuk mempersempit atau apa. Tujuan kita adalah membuat umat yang masuk ke sini gitu ya nyaman gitu. Gampang parkirnya, terus gampang keluar gitu segala macam gitu. Nggak sampai ada umat yang sampai harus terjebak gitu. Tapi memang salah satu risikonya adalah mungkin ada space yang tadinya cukup sekarang jadi berkurang. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi kita akan berupaya untuk melakukan perbaikan. Seperti motor sekarang sempit karena di seminari masih ada perbaikan kan. Pembangunan, renovasi itu ya. Ada renovasi itu. Nah, nanti memang akan diperbaiki. Kalau udah beres bisa parkir dalam seminari ya, Pak? Ya? Enggak. Siapa tahu. Parkir. Marahin Bapak. Maksudnya seperti itu. Jadi sana akan lebih rapi gitu. Terus kemudian mungkin aksesnya juga diatur. Termasuk yang tadi langsung jawab sekalian gitu. Kalau ada dikasih atap untuk motor. Kanopi ya. Itu bisa dipikirkan juga seperti itu. Iya sih. Oke. Biar nggak cepet rusak. Iya, tapi sebenarnya lahan parkir udah agak nambah ya kalau hari kadang bisa sampai depan
depannya kamar Romo Drianto itu ya. kan, itu dulu kan nggak ada ya, itu kan dulu tanaman untuk motor ya. ya. Iya. Sudah agak nambah. Mungkin sebenarnya. umatnya juga tambah banyak kali. Jadi Iya, jadi memang susah dapet. banyak. Atau Anda ke gerejanya telat terus. Jadinya nggak dapet parkir. Iya betul. Sama ini nih, bisa. kalau motor kehujanan, ya dari rencana ke depan kita pasti akan memperbaiki ya, bahkan mau pakai palang otomatis misalnya begitu kan, supaya memang Iya. itu ya. Pokoknya kita akan membuat, tapi ini masih dalam penggodokan terus ya, proses ini. Kalau Romo sih bilang, kalau motor kehujanan ya bawa plastik lah ditutupin gitu, gitu kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang seperti itu, helmnya. Sementara belum dikasih atap begitu. Oh iya. Nanti sih Sabar kita akan kan berproses kita terus ya Pak ya. Betul. Dan trial and error, jadi terus pasti menerima masukan juga kan. Iya, kita terbuka akan masukan-masukan seperti ini gitu. Tapi jangan marah-marah. Iya. Ya. Santai. Tetap kalem aja. Iya, kalau. Santuy. Santai. Iya. Ada lagi? Ada lagi nggak nih? Oh, ada lagi tuh. Ini banyak keluhan ya. Nah, iya. Sabun di WC kadang ada, kadang enggak. Ah, iya, betul. WC di gedung pastoran bau kurang nyaman. Pastoran untuk ya. umat. Pastoran. Yang di gedung BPK berarti ini ya? Iya, betul. Yang gedung pastoran situ. Kalau di gedung Maria kan udah bagus ya. Iya Udah bagus. ya. Bagus. Ya, ya. Aman. Nah, ini ya memang nanti kita perlu koordinasi lebih lanjut. Ini kan ada di DKP kan juga ada yang pemeliharaan gereja sekarang. Ya, ini kita perlu koordinasikan lebih lanjut lah. Termasuk juga mungkin saya kadang-kadang juga melihat kerannya juga kadang-kadang jebol. Kemarin juga dapat keluhan tuh di toiletnya mungkin pompa untuk itunya jebol, ya udah ngalir gitu aja gitu ya, jadi bocor gitu. Nah, jadi begini, ngurus gereja ini kayak ngurus rumah tangga juga, gitu kan. Banyak hal yang banyak hal yang rusak juga. Kita tuh kebagian pada saatnya di mana sebagian juga rusak, sebagian besar rusak. Contoh, AC di aula. Kan gedung aula itu berapa puluh tahun kali kan? Masanya lah gitu ya, harus diperbaiki gitu. AC-nya jebol. Kemarin juga ada yang kena petir juga gitu. Nah, ini PR-PR yang di luar program kerja kita yang kadang-kadang rapat malam-malam gitu. Artinya itu tetap kita pikirin lah ya, kita tetap pikirkan supaya gereja ini operasionalnya sehari-harinya tetap jalan dengan bagus. Ya kan, ada yang sifatnya pastoral gitu ke umat. Tapi ternyata ada juga operasional kayak gitu. Nggak cuman ini segala macam. Pernah dengar kan pompa di bawah mati? Oh, banjir segala macam. Ya kayak gitu. Itu bagian operasional kan. Jadi banyak ya urusannya. Iya banyak. Nggak hanya kegiatan tadi program-program gitu. Iya. Urusin yang Iya. lain-lain. Sebenarnya Pajak, bukan 100% tugas kami gitu ya. Tapi ya karena kita menjalin kerjasama yang baik ya. Urun remuk juga gimana caranya supaya itu bisa kita perbaiki. Tapi saya kira masukan itu sudah kita deteksi dari awal ya. Kayaknya kurang rapi di sana gitu di Pastoran. Di pastoran. Kalau di sini kan betul. udah Sini bagus sih ya. oke sih. Ya, gimana Mas Bayu? Iya, saya pikir begitu ya. Ini bukan ngeles ya. Ini memang ada dua ya. Mungkin umat kurang sedikit paham. Ada dua dewan gitu ya. Ya, dua entitas. Ada dewan pastoral. Saya dan Pak Rudi dewan pastoral yang mengurus kegiatan pastoral. Ini seperti ini masuknya adalah dewan keuangan yang ngurus aset, Berarti selanjutnya fasilitas ya. begitu. Selanjutnya. Tapi ya ketika membahas bahaya nih meleset terus. ketika membahas program kerja pastoral, DKP kita libatkan. Ketika DKP membicarakan hal seperti ini, kita juga terlibat. Kita diajak oleh Romo Haruno sebagai ketua DPP DKP untuk membahas bareng hal seperti ini. Jadi terima kasih masukannya, nanti kita akan bawa ke dalam rapat DPP dan DKP lah. Ya. Gitu. Oke. Betul. Berarti maksud saya selanjutnya undang DKP. Iya, benar. Kan cocok kan. Kita pusing. Bagus. Cocok bisa langsung menjawab. Iya. Jangan nyuruh kita ke DKP gitu. Biar langsung lihat sendiri gitu dinamika gitu kan di media. Iya betul. Dan memang gini, barangkali ya Gedung Maria ini agak sedikit yang urusan kebersihan ini
agak sedikit eksklusif ya, yang dipakai kan jarang nih. Pada hari-hari biasa kalau nggak salah ditutup deh ini, Iya, ditutup. Sekarang ditutup. Sedangkan di sana Buka terus. dibuka Sekolah, terus, segala dipakai macam. anak sekolah, umum segala macam. Jadi kalau hotel namanya occupancy rate tinggi di sana. Tapi justru karena occupancy rate-nya tinggi, harusnya di sana juga harus dirawat dengan baik. Iya, betul. Ya saya setuju sih. Harus disesuaikan. Memang perlu kita perbaiki lah. Terima kasih masukannya ini. Ada lagi? Naik. Cukup ya. Oh, Ini takut pusing kalau kebanyakan ya. Ya. Saya Soalnya berharap ada- banyaknya fasilitas nih. Iya. Saya berharap ada Nggak 30 sesuai, pertanyaan. Bang. Cuma 4 ya. Iya. Sebenarnya banyak, Ada cuma mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Iya, memang begitu. Akhirnya umat datang memang akan melihat fasilitas juga sebagai satu apa ya? Sarana. Sarana yang betul. Sarana itu untuk beribadah ya. Kebutuhan Jadi- dasar soalnya kalau kayak toilet ya, Iya. parkir gitu ya. Toilet, AC, kalau AC mati, Iya. sumu kan? Bisa sumu, Bener. nggak bisa doa, nggak bisa Iya, doa. bener. Iya, harapannya masuk surga, tapi kan kayak di neraka. Iya, masa Jadi- masuk surga basah kuyup? Masa masuk surga basah kuyup? Nah, iya, tapi kok ngerasa di neraka nanti Iya, berpikirnya begitu. Jangan-jangan surga kayak neraka panas. Iya. Berarti habis ini DKP nih. DKP. ya. Gimana? Boleh. Iya. DKP. Oke, terima kasih. Nah, ini baru selesai nih. Oh, udah ya? Pak Rudi Babayu ya. Ya. Jadi terima kasih Pak Rudi Babayu sudah mau mampir ngobrol-ngobrol ya di Joki Bicara ini gitu. Sudah mau berbagi cerita hiruk pikuk pelayanan di pastoral gitu ya. Dan proyeksi ke depan nih 1 tahun lagi kan. Gitu. Nah, untuk sobat BMV di rumah yang mau kita jokiin nih, yang punya pertanyaan menarik gitu ya, atau kegelisahan gitu, atau unek-unek, atau mungkin mau ngomel-ngomel gitu ya, boleh kayak tadi gitu mungkin. Tapi jangan Langsung aja, sering-sering ya. iya jangan sering-sering, kasih aja doang. Langsung aja ketik di kolom komentar di bawah ini, gitu. Ya, Sobat BMV, kita hari ini mengenal lebih dalam ya terkait dinamika. Ternyata Dewan Paroki itu nggak digaji ya, 10 juta tuh nggak ada gitu ya. Ternyata Dewan Paroki itu volunteer gitu ya. Kadang nombok gitu, tapi ikhlas. Dan ternyata Dewan juga ada yang ngurusin pastora, ada yang ngurusin aset dan segala macam. Terbagi-bagi, tidak semua di-pool dalam satu entitas gitu. Dan hari ini kita melihat bahwa transformasi ya, jadi kata kunci. Kemudian regenerasi jadi PR yang harus diselesaikan. Lalu juga keterlibatan. Bagaimana bukan hanya 7L, lu lagi, Iya. tapi juga Seluruh. keterlibatan dan menyapa umat-umat yang mungkin selama ini belum tersapa, belum tersentuh, belum terrangkul, dan itu jadi PR bersama. Lagi-lagi tadi sudah di-highlight juga soal bagaimana DPP, DKP jalan bersama, dan sudah selayaknya kita juga jalan bersama sebagai komunitas umat Allah ya di Paroki Katedral. Dan semoga tadi program 2024 tahun terakhir dari periode ini kepengurusan Dewan Paroki itu tidak loyo gitu ya, tapi juga program-program pamungkasnya bisa dirasakan sampai dengan wilayah dan lingkungan begitu. Jadi Pak Rudi, Wakil Ketua DPP Paroki Katedral, Mas Bayu, Sekretaris DPP Paroki Katedral. Terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Terima kasih. terima kasih. Sampai jumpa semua, dadah. Bye.